Hai semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener bakal menjungkir balikan semua pemahaman kita tentang apa itu kebebasan dan kesuksesan sejati. Gini ya, dari kecil, kita tuh selalu dicekoki pikiran kalau kebebasan itu berarti proses penambahan terus-menerus. Nambah harta, nambah gelar, nambah kekuasaan. Pokoknya makin banyak makin bebas kan? Nah, gagasan yang bakal kita eksplorasi hari ini nawarin sebuah pergeseran paradigma yang radikal banget. Gimana kalau ternyata kebebasan sejati atau kedaulatan hidup itu sebenarnya justru tentang pengurangan? Coba deh tanyain pertanyaan ini ke diri kalian sendiri. Apa sih sebenarnya arti menjadi berdaulat itu? Menjadi mandiri seutuhnya? Secara refleks, otak kita yang udah kebiasa sama standar masyarakat pasti langsung mikir, oh pastinya punya banyak uang, status sosial selangit, barang mewah di mana-mana atau jabatan yang mentereng. Ya kita sering banget nyamain kebebasan absolut dengan punya lebih banyak barang atau status. Tapi coba pikir lagi, apakah tumpukan materi dan beban ekspektasi itu benar-benar membebaskan kita atau justru malah jadi rantai yang ngikat kita? Bagian pertama, mendefinisikan ulang kedaulatan sejati. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Intinya gini, kedaulatan itu bukan soal deretan aset panjang yang kalian pamerin. Sama sekali bukan. Ini murni soal apa yang nggak lagi kalian butuhin. Kemerdekaan yang sesungguhnya itu mengikis habis kebutuhan kita akan hal-hal dari luar. Kalau kalian benar-benar berdaulat, kalian nggak butuh izin dari pihak lain. Kalian nggak butuh validasi atau persetujuan sosial. Gila kan? Kalian bahkan nggak perlu lagi yang namanya ngajuin cuti atau memohon-mohon minta waktu libur cuma buat jalanin hidup kalian sendiri. Konsep ini benar-benar ngerobek naskah kehidupan tradisional yang selama ini kita hafalin. Jadi, poin krusialnya adalah angka ini. 0. Sumber materi kita menegaskan banget kalau seiring meningkatnya kedaulatan kalian, jumlah penjaga gerbang atau pihak penentu dalam dunia kalian itu bakal menyusut drastis, sampai akhirnya nyentuh angka 0 mutlak. Nggak ada lagi pihak eksternal yang pegang kendali atas keputusan kalian, waktu kalian, apalagi kebebasan kalian buat bertindak. Zero. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, jebakan kenyamanan. Nah, di sini kita mulai melihat realita yang sedikit lebih meresahkan soal jebakan-jebakan sosial yang sering kita terima begitu aja. Kenapa sih jarang banget dari kita yang bisa nyentuh angka 0 tadi? Jawabannya ada di kalimat ini. Ketergantungan bersembunyi di balik kenyamanan. Coba resapi kalimat itu sebentar deh. Dalam banget kan? Semua fasilitas dan kenyamanan sosial modern yang kita nikmatin sekarang, yang seolah-olah dibikin buat mempermudah hidup kita, kenyataannya itu seringkali cuma kandang tak kasat mata. Tanpa sadar, kita lagi menukar kebebasan asasi kita demi sebuah kemudahan instan yang membuai. Coba kita ambil contoh yang paling gampang di keseharian kita. Kita sering banget kan ditawarin janji manis kayak, buka rekening bank gratis. Siapa juga yang nggak sukar layanan tanpa biaya admin, betul? Tapi realitanya, itu adalah pengawasan terselubung. Data transaksi kalian, pola belanja kalian tiap hari, semuanya dilacak, dicatat, dan dianalisis. Nggak ada yang benar-benar gratis di sistem ini. Sebenarnya, kalian lagi bayar itu semua pakai privasi dan otonomi kalian sendiri. Nah, hal yang sangat menarik dari konsep ini adalah ilusi tentang kenyamanan karir. Pekerjaan kantoran yang ngejanjiin rasa aman yang stabil, pada hakikatnya, ya jujur aja, nggak lebih dari sekedar tali kekang yang kebetulan dikasih fasilitas transfer gaji bulanan langsung. Tentu aja itu bikin kita ngerasa aman tiap akhir bulan, tapi di saat yang sama, itu nahan kita buat tetap di satu titik. Ngebatasin seberapa jauh kita bisa lari. Dan lucunya, nentuin kapan kita diizinin buat istirahat. Dan buat melengkapi pola yang agak bikin nyesek ini, perhatiin deh soal skor kredit atau riwayat utang kita. Masyarakat modern itu ngedorong kita banget buat sibuk ngebangun riwayat kredit yang kinclong, seakan-akan itu adalah puncak pencapaian kedewasaan yang luar biasa. Padahal kalau dipikir lagi, skor kredit yang sempurna itu cuma bukti valid kalau kalian adalah pengutang yang sangat bisa diandalkan. Udah, itu doang. Kalian ibarat dikasih bintang emas karena berhasil main sempurna di dalam sebuah sistem yang ya memang dari awal aturannya dibikin biar kalian selalu bergantung. Kita masuk ke bagian ketiga, kekuatan pengurangan. Di sini kita bakal lihat kalau kebebasan sejati itu sama sekali nggak berisik, nggak pamer, tapi murni bergantung pada keberanian kita membuang apa yang membebani. Kalau kenyamanan tadi adalah jebakan, terus jalan keluarnya apa dong? Disinilah rahasianya. Ini loh hal-hal spesifik yang perlahan-lahan berhenti kalian butuhkan pas kalian mulai meraih kedaulatan sejati. Pertama, kalian gak lagi butuh seorang bos buat ngomong iya terhadap ide kalian, waktu luang kalian, atau arah hidup kalian.
Kedua, kalian berhenti bergantung mutlak sama satu aliran gaji bulanan cuma buat sekedar bisa bertahan hidup. Dan ketiga, yang menurutku paling esensial dari semuanya, kalian akhirnya melepaskan keterikatan pada sebuah sistem yang memang nggak pernah didesain supaya kalian bisa keluar sebagai pemenang. Justru, bentuk pengurangan inilah yang ngasih kalian kekuatan tanpa batas. Dan ini dengan brilian menggambarkan kesia-siaan dari rutinitas yang sering kita paksain buat jalanin. Sumber materi kita pesennya benar-benar tajam. Berhentilah buang-buang sisa hidup dan energi kalian buat nyari keamanan absolut di dalam sebuah permainan yang ironisnya bikin dan ngubah aturannya sendiri sambil jalan. Gimana kalian bisa ngerasa benar-benar aman kalau ternyata lapangan mainnya, standar suksesnya, dan garis finishnya itu terus-terusan digeser sesuka hati sama yang punya sistem? Nggak bakal bisa. Mari kita melangkah lebih jauh dan lihat bagaimana gagasan ini terbentuk secara utuh buat merangkum tesis inti kita. Kedaulatan itu sama sekali bukan tentang berburu status. Status itu cuma ilusi yang kalian kejar mati-matian cuma buat bikin orang lain terkesan. Sebaliknya, kedaulatan murni adalah pengurangan. Pengurangan dari ekspektasi yang dipaksain ke kalian, pengurangan dari jeratan utang, dan pengurangan dari kebutuhan haus akan validasi orang lain. Ketika kalian secara bertahap memangkas semua hal itu, ruang, energi, dan waktu yang tersisa benar-benar jadi milik kalian seutuhnya. Semua pandangan yang kita bedah hari ini pada akhirnya cuma ngebawa kita ke satu titik refleksi yang benar-benar menohok. Kehidupan modern kita sekarang ini emang nawarin sebuah kandang emas yang luar biasa nyaman, lengkap dengan segala fasilitas dan rasa amannya. Tapi pertanyaannya sekarang buat kalian, setelah kalian sadar banget kalau kenyamanan ini sebenarnya cuma ketergantungan yang pakai topeng, apakah kalian siap buat mulai ngebangun kehidupan di luar kandang itu? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi ini bareng aku. Kayaknya ini momen yang pas banget buat mikir ulang. Apa sih yang benar-benar kalian butuhin? Sampai jumpa di ulasan mendalam kita berikutnya.